Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita minggu pagi yang indah ini, amin. Mari lambaikan tanganmu saudara untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Minggu lepas minggu Dia peliharakan kehidupan kita. Minggu lepas minggu Dia menjaga dan tak akan pernah kekurangan kehidupan kita. Mari saatnya kita mau beribadah, mau tinggikan nama Yesus, mau mengagungkan Raja di atas segala Raja. Kita agungkan Dia, kita pakai berdiri saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Betapa luar biasa kasih-Mu buat kami. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Haleluya.
kasih Bapa yang baik. Kasih setiamu mengalir terus dalam kehidupan kami Tuhan, minggu lepas minggu. Dan saatnya kami terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Bapa. Seberapapun pujian penyembahan kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan. Pimpin acara ini ya Roh Kudus yang baik. Segala kuasa-kuasa yang cuma mengganggu jalannya ibadah ini, yang membuat kami tak berdaya, yang membuat kami lemah, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa, yang datang dengan masalah pulang dengan jalan keluar, yang datang dengan persoalan diberikan kelegaan, yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam momen Natal ini sudah patutlah kita bersukacita. Amin. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, tanggalkan itu semua. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Berikan salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mana suaranya yang kencang tuh Tuhan Yesus? Ya, katakan Gloria. Ya, muliakan. Mana? Bagaimana guys? Muliakan.
gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Hai siarkan, Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana. hai siarkan. Hai, siarkan di gunung lahirnya. Yuk colek, colek kanan kiri katakan hai siarkan. Hai, siarkan di Colek, 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 colek. di bukit dan di mana. Colek kanan kirinya. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Berjaga dombanya, berjaga dari langit, cahaya mulia. Colek, colek, oh. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana. Hai, siarkan di gunung lahirnya Sekali lagi yuk, colek kanan kirinya. Hai, siarkan di Yuk, gunung, di bukit dan di mana. colek lebih kencang lagi. Hai, siarkan di gunung lahirnya. Sekali lagi, colek kanan kiri. Hai. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Menjaga dombanya, pancar dari langit, cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Haleluya, haleluya. Bisa colek kanan kiri sekali lagi, bilangkan siarkan di gunung, siarkan di desa-desa, siarkan di keluargamu, siarkan di teman kantormu, siarkan di mana kau berada, lahirnya Almasih. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hey. Benar-benar itu Tuhan. Glory, praise the Lord. Hallelujah, singing glory, praise the Lord. Hallelujah,
dong, kita mau bebaskan roh kita. Jangan mau terbelenggu pergumulan. Jangan mau terikat dengan masalah kita, saudara. Kita bebaskan. Coba-coba, sebelah sini bisa joget. Ya, gak usah meniru kanan kiri, masing-masing boleh. Boleh gini-gini ya. Oke, musik memuji Tuhan, singing glory, praise the Lord. Go. Mari kita joget saja untuk Tuhan Yesus. Mana sebelah sini? Sekali lagi, oh, hanya musik memuji. Saatnya kita akan dengarkan kesaksian pujian dari kaum bapak. Silakan. Kaum bapak. Teks tolong ditampilkan. Kaget. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Oh, bagi-bagi dulu mic-nya. Bagi-bagi dulu mic-nya. Haleluya. Semua. Haleluya. Sekali lagi shalom dari kami, kaum bapak GB Tanah Merah. Kali ini kami angkat satu pujian, ya, dengan judul Nanggu Malusang. Ini lagi dari Tapanuli dengan artinya terkadang banyak gelombang dalam hidup ini. Terkadang ada banyak orang, kita kira dia mendukung kita, ternyata dia jauh dari kita. Tapi ketika kita nempel sama Tuhan, dia akan menjauhkan itu semua. Bahkan terkadang dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam persoalan, kita kadang-kadang hampir mau jatuh, saudara. Dan kadang-kadang kita mau menyerah. Tapi ketika kita ingat Tuhan Yesus, maka kita dikuatkan. Amin. Kami mungkin terbatas menyanyikan ini, tapi biar Roh Kudus yang menerjemahkan hati Bapak Ibu saudara sekalian. Nanggu Malusang, silakan. Multimedia ditampilkan di layar. Sang akal laut dang rope malisusungi malamaro soluki Lolo Tuhan parhan tasaut mandok hatana ikon saut sai saut doi sai saut
sadoi Mengalian audisi Lawan soluki Oh Tuhan Ku dongaki Odak memusuki Karo soluki Sangau doi Sai lao doi Sai lao doi Hato parlo jondo soluku Tulah Tuhan nasona Semua yuk, sifat tanang lonong doa, sifat lonong doa, soaluga, galung bagi, diama, sakit, Luar biasa ya GBI Tanah Merah ini, meskipun jemaatnya dari berbagai suku dan bangsa, namun di sini bahasa internasionalnya adalah bahasa Batak. Semua jemaat, baik dari Ambon, dari Manado, dari Korea, dari Poso, ada dari Timor Leste satu. Ya, tapi mereka mencintai bahasa Batak, saudara.
Rasanya kalau mau nyanyi sampai 10 lagu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dia Tuhan yang gak ada batasannya. Dia Tuhan yang tak pernah terduga caranya. Seringkali kita memikirkan dengan cara kita. Seringkali kita merasa jalan-jalannya buntu. Seringkali kita hampir menyerah, saudara, dalam persoalan hidup ini. Dia Bapa yang punya kuasa. Dia Bapa yang punya cara untuk kehidupan kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di rendahku kau hadir untuk mengangkatku. Tahu apa jalan akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di terendahku kau mengangkatku. Kau akan hidupku. Mari Bapak Ibu, mari undang makin berdiri. Haleluya. Biar ini menjadi doa kita. Haleluya. Biarkan firman Tuhan mengalir di hatimu. Biarkan Roh Kudus bicara dalam firman-Nya. Di titik terendahku.
marabata bakina namanamase. Kina namanamasi. Oh Yesus. Namanamasi kana marabata bakina namanamasi. Kina namanamasi namanamase. Kina namanamata bakina namanamasi kana marabata bakina namanamasi. Kina namanamasi namanamata bakina namanamasi kana namanamasi. Amin. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Aba Bapa. Sungguh Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Dan Engkau yang sudah hadir dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami sungguh menyenangkan hatimu. Menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa. Sekarang bagian untuk kami duduk diam dan Engkau yang berbicara buat kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu terus bergerak di setiap hati kami. Di setiap pikiran kami Bapa. Kami membutuhkan Tuhan. Kami menanti-nantikan suara-Mu Tuhan. Dan biarlah kegerakan Roh Kudus terus menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami menginjak-injak setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Tuhan. Roh intimidasi kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Bakar dengan api Roh Kudus-Mu. Kiri kanan depan belakang tempat ini pagari dengan pasukan bala tentara Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus tanpa terkecuali setiap orang yang ada di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan, akan dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus mata Tuhan sedang menjelajah di tempat ini, khususnya di setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau ambil alih setiap pembicaraan atau setiap kata-kata akan keluar dari bibir lidah hamba-Mu. Hanya Tuhan yang berkata-kata dalam kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa hingga saya boleh berdiri kembali di depan Bapak Ibu Saudara. Saya sangat juga mengucapkan terima kasih karena Ibu Gembala senior ya yang boleh kembali lagi juga membawa saya ke tempat ini, dan juga Bapak Gembala kita Pak Frederick Simorangkir, puji nama Tuhan ya, dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini, betul ya? Ya, saya sangat bersyukur. Sungguh Tuhan itu Allah yang dahsyat. Kalau kita merenungkan setiap detik kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau boleh dikata, siapa kita Bapak Ibu Saudara yang bisa mempertahankan atau kita bisa sampai ada di tempat ini? Mungkin orang lain di luar sana juga banyak yang jauh lebih baik dari kita. Tapi intinya untuk kita bisa merasakan sukacita dalam Tuhan itu kalau saya katakan suatu hal yang mahal. Betul ya? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sekitar 3 minggu lalu ya, saya ada di Korea, ya belum lama kami di sana dengan beberapa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan menghadiri acara conference doa dan para misionaris sedunia yang diadakan oleh gereja Yoido. Di sana kami ada sekitar hampir 5.000 orang hamba-hamba Tuhan, dan saya sangat mengagumi semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya secara pribadi. Ya, waktu dari saya usia remaja, waktu saya membaca tentang kegerakan Roh Kudus yang terjadi di Korea, itu seperti apa ya Tuhan ya? Itu menjadi satu doa saya Bapak Ibu. Ya, untuk saya satu kali kelak kalau Tuhan izinkan saya ada di tempat itu, boleh merasakan kebesaran Tuhan. Dan puji nama Tuhan ketika ya saya sudah beberapa kali ke Korea, 3 kali ya Bapak Ibu, dan baru kali itu saya ada di dalam gerejanya. Biasanya kami cuma ada ya maksudnya ada di gereja yang tidak terlalu besar karena di sana banyak anak-anak seperti kayak pos-pos PI-nya seperti itu ya, kebanyakan kami ada di bukit doanya, bukit doa Yuwido. Tapi hari itu memang betul-betul luar biasa, saya betul-betul mengagumi kebesaran Tuhan. Saya melihat bagaimana orang betul-betul cinta sama Tuhan,
bergairah dan dibakar dengan kerinduannya yang mengasihi Tuhan, sehingga Bapak Ibu ketika saya ada di situ tuh kayaknya udah nggak mampu, seperti kayak udah ada di surga. Ya, tadi kita betul-betul memuji nama Tuhan tuh, bersemangat begitu ya. Tapi ini bayangkan ribuan orang yang ada di tempat itu memuji nama Tuhan, dan wah, luar biasa Bapak Ibu. Dan kemarin itu masih ada sekitar 2.000 orang lagi yang tidak bisa masuk ke Korea karena keterbatasan dari pemerintah Korea untuk memberikan izin kepada mereka. Ternyata saya baru tahu kalau hamba Tuhan yang pure melayani, ya dia tuh sulit untuk masuk ke Korea. Diperkirakan, ditakutinya nanti orang-orang ini akan cari kerja di sana Bapak Ibu. Jadi dibatasi, kalau yang mereka ada misalnya menggembalakan tapi dia punya bisnis yang lain, diperbolehkan. Jadi waktu kemarin itu ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa masuk ke Korea. Ya, dan saya boleh melihat hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk boleh menerjemahkan tentang kebesaran Tuhan dari setiap peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Itu sungguh luar biasa, dan saya katakan bahwa Tuhan, apa yang bisa dialami oleh mereka yang berdiri di depan mimbar, Tuhan yang sama juga yang akan memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Tergantung dari bagaimana kita untuk menyikapi tentang kuasa Tuhan seperti firman Tuhan yang semalam. Bagaimana respon kita dengan kehadiran Tuhan? Bagaimana respon kita dengan Natal? Karena Natal itu bicara tentang kehadiran Tuhan ya Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya mau sharing dari kebenaran firman Tuhan, bicara tentang sebuah terobosan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Karena ini merupakan satu pengalaman pribadi saya secara pribadi ya Bapak Ibu. Karena ya saya masih diizinkan Tuhan juga untuk tetap melayani keluar masuk penjara. Ya minggu kemarin saya masih diizinkan untuk melayani di Cipinang, narkotik dan rutan Cipinang. Ya minggu depan ini Bapak Ibu itu jadwal ke Nusa Kambangan. Ya, dan beberapa gereja terpencil di daerah Cilacap. Ya, tapi Bapak Ibu yang saya temui ya beberapa 2 hari lalu aja saya masih bisa temui Bapak Ibu dalam ngobrol-ngobrol gitu ya di sela-sela kantor gitu, ada 3 orang yang saya ajak bicara begitu. Di situ kuasa Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Maksudnya kami hanya membicarakan tentang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan dalam kehidupan kita, dan terus kemudian ada satu pertanyaan kecil yang saya tanya kepada mereka gitu, kalian umurnya udah berapa sampai hari ini? Gitu, terus mereka bilang ada yang 36, 29, 26 gitu ya Bapak Ibu. Terus saya tanya, apa pencapaianmu di dalam Tuhan? Gitu ya, setelah sekian lama melayani Tuhan, karena mereka pun juga para pekerja Bapak Ibu, dan mereka hanya, ya Kak, bebanku nggak kuat Kak. Apalah yang bisa aku lakukan begitu. Jadi bebannya itu terlalu besar dan tangisan itu menggambarkan, air mata yang keluar itu menggambarkan betapa beratnya dia ya Bapak Ibu, tekanan hidup yang dialaminya luar biasa. Terus saya katakan bahwa kamu percaya Tuhan Yesus besar? Percaya Kak, tapi pakai gitu Bapak Ibu. Tapi gitu ya, selalu seperti itu ya. Terus kemudian ya ada beberapa hal yang saya katakan juga buat dia, dan akhirnya ya Tuhan melawat mereka dan menjamah mereka Bapak Ibu, dan puji nama Tuhan pemulihan terjadi di antara mereka. Itu tidak direncanakan, cuma hanya ngobrol-ngobrol santai di tengah-tengah pekerjaan. Terus malamnya Bapak Ibu saya pun juga menghadapi dengan satu orang ibu. Dia pemimpin departemen kaum ibu di satu gereja. Terlihat mukanya tuh dari gesturnya tuh terlihat muka yang takut, muka yang seperti kayak ada satu beban yang menghimpit seperti itu ya, dan ketika Tuhan izinkan untuk saya berdoa buat dia katakan bahwa saya takut Ibu, saya takut karena anak saya terikat dengan narkoba dan hari ini sulit sekali. Terus kemudian suami yang masih dalam kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Intinya bahwa dia tahu Tuhan besar. Ini pemimpin departemen kaum wanita loh Bapak Ibu. Begitu ya, dan masih banyak hal lain yang inilah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan orang percaya ya Bapak Ibu, yang menyebabkan untuk kita tahu Tuhan besar, kita tahu bahkan mungkin di tempat ini sudah lebih dari 50 kali merayakan hari Natal begitu ya.
Tapi kehidupan kita, perkembangan rohani kita, bahkan keberanian kita untuk melangkah lebih lagi dengan Tuhan, itu masih sebuah pertanyaan besar buat diri sendiri. Tuhan bener gak ya ada buat saya? Salah satu tokoh yang membawa kebenaran firman Tuhan di Korea, ya Bapak Ibu, salah satunya itu saya sangat mengagumi dengan Ibu Paula White. Dia ini penasehatnya Donald Trump, melayani selama 24 tahun dengan Donald Trump sebelum beliau menjadi presiden sampai hari ini. Dan dia katakan bahwa kita ada di dalam generasi yang sulit untuk melihat terang yang benar. Saya sedikit bertanya-tanya maksudnya apa ya? Kita ada di dalam generasi yang sulit untuk melihat terang yang benar. Gitu ya, seperti kayak hamba Tuhan semalam Bapak Simanjunta katakan bahwa kalau kita sesama terang berkumpul ya nggak akan kelihatan begitu loh ya Bapak Ibu. Jangan-jangan bisa ada terang-terang asing gitu ya, malaikat-malaikat asing yang ada di tengah-tengah kita yang sepertinya malaikat terang, yang sepertinya memang hidup di dalam Tuhan, tapi ternyata ya tidak terjadi banyak perubahan. Bahkan Bapak Ibu Saudara ya, untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya dia secara pribadi pun juga itu menjadi satu hal yang mustahil buat Tuhan. Seperti yang tadi saya saksikan bahwa saya bertemu dengan seorang ibu ketua departemen wanita ya, atau wanita dalam sebuah gereja besar yang mengalami hal yang seperti itu. Dan ketika saya banyak melayani anak-anak Tuhan juga di beberapa tempat, saya pun juga menemukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita yang seperti ini dalam situasi atau kondisi yang sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menikmati Tuhan, oke lah kita bisa saling menutupi. Tapi ketika kita mulai lebih dekat lagi Bapak Ibu, saya mau katakan jujur itu susah. Betul ya, jujur itu susah. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak Tuhan ya terjebak dalam kehidupan yang nyaman. Sehingga terobosan-terobosan secara rohani, bukan terobosan untuk melihat yang tadinya naik sepeda terus naik motor, tadi yang naik motor dia naik mobil, bukan itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana terobosan Tuhan mengubah kehidupan kita. Dan terobosan itu Bapak Ibu, bukan cuma kita yang diberkati Tuhan, tapi anak kita, gereja kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita menghadirkan Tuhan di situ. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan? Amin Bapak Ibu. Ya, sehingga pada siang hari ini saya rindu berbagi tentang apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Ya. Oktober yang lalu tepat 3 tahun saya ditinggal orang tua dan sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain adik saya karena ibu saya itu anak tunggal dan kami dari keluarga yang latar belakangnya Muslim Bapak Ibu. Jadi ketika kami memutuskan untuk ikut Yesus dimulai dari papa tidak ada, kami diminta untuk kembali lagi ke keluarga yang lama begitu ya. Tapi kami tidak pernah bergeming untuk hal itu. Semua di stop dari mereka dan kami mulai disingkirkan. Apalagi ketika ibu saya sudah mulai, maksudnya bukan mulai ya, tapi maksudnya ibu saya ketika pergi ya dipanggil oleh Tuhan, saat itu juga seperti kayak keran ditutup. Ya, tidak ada hubungan, intinya tidak ada, pokoknya udah case close Bapak Ibu, selesai itu semua. Gitu ya, sehingga saya betul-betul merasakan bahwa memang berjuang dengan Tuhan itu luar biasa banget. Jadi pergumulan saya yang luar biasa dalam pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa dan ketika saya bergumul untuk kebenaran firman Tuhan ini, ya ini yang kita mau sama-sama pelajari Bapak Ibu, hati-hati.
Ya, hati-hati untuk kita terjebak dalam sebuah zona nyaman dalam kehidupan. Zona nyaman itu bukan kita dalam kondisi yang nyaman dan enak saja, tapi nyaman untuk menikmati masalah, nyaman untuk kita ada di dalam kondisi yang merasa sangat diberkati Tuhan, tapi ingat kembali Tuhan yang menguji hati. Ya, 2 hal pagi hari ini yang saya mau bagikan buat kita. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti kebenaran firman yang semalam dikatakan, apa yang harus kita lakukan supaya perjumpaan dengan Tuhan itu membawa kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi terang yang luar biasa yang diizinkan oleh Tuhan di akhir zaman ini untuk kita bisa memberkati banyak orang lagi dari kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya akan buka di Yeremia 29 ayat yang ke-13. Iya, terima kasih. Ini dimulai dari ayat 12 saya baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi hal pertama Bapak Ibu Saudara untuk kita mengalami terobosan dalam Tuhan. Hal pertama yang harus betul-betul Bapak Ibu dan saya tetap jaga adalah apa? Kesadaran dan keyakinan kita untuk kita tetap mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan dan tidak ada lain lagi selain Tuhan dan memang hanya Tuhan Yesus dan tidak ada jalan yang lain. Dengan penuh kesadaran dari pikiran kita, dengan kekuatan kita bahwa memang tidak ada hal yang lain yang bisa saya lakukan selain memang saya hanya datang kepada Tuhan. Saya punya keluarga kebanyakan Bapak Ibu ya boleh dibilang dia punya jabatan ya para petinggi. Tapi buat saya apa artinya untuk hal-hal yang seperti itu? Ya, sehingga banyak Bapak Ibu Saudara mungkin saya secara pribadi pernah terjebak juga bahwa ketika saya punya masalah, saya pernah berpikir bahwa saya telepon siapa ya? Atau saya punya teman si A atau si B yang saya pikir oh ya kalau masalah ini tuh ya dia cuma angkat telepon, dia tinggal telepon anak buahnya itu selesai. Itu selesai Bapak Ibu. Tapi buat kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu, ingat bahwa ketika kita mulai mendapatkan atau mencari tempat jawaban di luar Tuhan Yesus, siap-siap untuk kita kecewa. Betul apa salah? Ya, siap-siap untuk kita tuh merasa kecewa. Jadi apabila kamu mencari aku, ya, apabila kamu mencari aku kamu akan menemukan aku. Mencarinya di sini bukan ketika kita mau ya kayak orang iseng Bapak Ibu. Mencarinya di sini memang betul-betul ya kalau saya Bapak Ibu Saudara, saya mencari Tuhan dengan saya meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Biasa itu saya bangun pasti di jam 3 pagi. Di jam 3 pagi Bapak Ibu. Kenapa? Ketika dalam suasana hening, ketika tidak terdengar suara apapun, disitulah saya betul-betul datang dan tersungkur di hadapan Tuhan. Membiarkan Tuhan yang berbicara, membiarkan Tuhan yang mengambil alih kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu mau tahu? Bapak Gembala di sini ada Inang juga. Kegerakan yang terjadi di Korea, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Kekuatannya itu ada di mana? Doa. Ya, Bapak pemimpinnya saat ini itu di estafet dari Bapak siapa? Cho Yonggi ya, Paul Yonggi Cho ya Bapak Ibu. Itu diambil oleh Yung Lee ya Bapak Ibu. Dia berdoa satu hari Bapak Ibu minimal 5 jam. 5 jam. Terus itu merupakan satu hal yang saya pikirnya, wih sadis ya. Saya biasanya tuh 2 jam Bapak Ibu. 1 jam atau 2 jam paling lama. Ini 5 jam. Kenapa? Karena saking membutuhkan Tuhan. Bapak-bapak yang kasih Tuhan. Yang tadi berdiri di depan di sini. Para imam.
otoritas Bapak itu langsung dipimpin oleh Tuhan sendiri. Amin. Para imam, kalau tidak punya waktu sama Tuhan, bahaya. Berbahaya. Kenapa? Karena akan lebih banyak menghidupi kenyataan daripada menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ini benar Bapak Ibu. Ya, lebih menghidupi kenyataan, berupaya untuk mungkin cari proyek atau cari kesempatan dalam bentuk apapun. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan, pengkhotbah katakan di luar Tuhan, apa? Sia-sia. Walaupun mungkin kita bisa dapat uang di situ untuk kita bawa pulang ke rumah, tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita bawa sesuatu yang bukan dari Tuhan, sia-sia. Yuk dengan sharing saya pada pagi hari ini, saya mau kita sama-sama kita mendobrak kehidupan kebiasaan kita yang lama, yang kita mungkin kurang dalam waktu kita berdoa, kurang untuk mencari Tuhan, kurang lebih lagi untuk kita melibatkan Tuhan dalam banyak hal. Matius 7 ayat yang ke-7 masih berkaitan dengan hal doa Bapak Ibu. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Bapak Ibu Saudara, di sini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang kita lakukan, betul? Bukan kita pada posisi yang pasif untuk menunggu, ya, untuk Tuhan bekerja. Yang penting pokoknya kita berdoa, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Itu satu hal yang salah dan keliru. Tapi kebenaran firman Tuhan, ketika Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan, memiliki iman bahwa memang tidak ada jalan lain selain Tuhan, yuk bergerak, hampiri Tuhan, ambil waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ambil waktu dengan Tuhan ya, untuk bisa membawa kehidupan ini untuk bersama dengan Tuhan yang orang lain gak perlu tahu apa yang menjadi kesulitan dirimu. Bapak Ibu, waktu kemarin saya dalam beberapa waktu kemarin itu, aduh Tuhan, ini ada kakak saya, ada pendeta Ivon yang mengerti bagaimana saya betul-betul trauma sampai saya nggak mau ketemu sama ada satu orang. Trauma karena betul-betul Tuhan itu memproses saya dengan luar biasa. Saya boleh sharing sama dia, tapi akhirnya ya pokoknya intinya semua dibalikin Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya terjadi sebuah clash yang luar biasa dengan seseorang, dan ya intinya ya akhirnya dijelek-jelekin di mana-mana lah Bapak Ibu, seperti itu kurang lebih. Tapi saya bersyukur. Saya sangat bersyukur pada Tuhan, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa Tuhan sedang memproses saya. Ini yang tadi saya katakan bahwa ketika saya berdoa, bukan berarti terus semuanya, segala sesuatu itu akan mulus seperti kita masuk jalan tol. Enggak Bapak Ibu. Enggak, masalah tidak akan pernah berubah. Masalah mungkin akan tetap sama, bahkan mungkin lebih parah. Yang Tuhan inginkan adalah kamu dan saya yang berubah. Berubah apa? Berubah pola pikir kita, berubah pola pandang kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya tertarik dengan ucapan Rasul Paulus. Dalam kelemahanku, Paulus bilang apa? Kuasa Tuhan nyata. Bapak Ibu, saya betul-betul berjuang dengan Tuhan sendiri. Intinya saya nggak menelpon orang atau berharap untuk orang lain itu menolong saya minta sama Tuhan. Bahkan untuk satu hari saya harus diperhadapkan dengan satu masalah dan saya harus memutuskan sesuatu hal yang sulit. Saya cuma datang, Tuhan aku gak punya apa-apa. Aku cuma tahu minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini satu kebenaran firman Tuhan yang bukan merupakan bukan fiksi. Tapi ini bisa menjadi satu real yang nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Inilah bentuk iman. Betul ya? Iman tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan kehadiran Tuhan. Lewat apa? Ketika saya menghadapi dengan beberapa ya mungkin dalam hal pekerjaan begitu ya Bapak Ibu.
Ya saya menghadapi orang-orang yang sulit seperti itu. Tapi saya katakan bahwa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan jamah orang ini terlebih dahulu. Sehingga ada beberapa hal yang harusnya saya deal dengan dia tapi Tuhan halalkan. Itu banyak kejadian-kejadian yang seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika saya sudah mulai merancangkan sesuatu, Tuhan besok saya mau lakukan ini. Tuhan kasih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kamu diam. Aku yang berjalan, aku yang bergerak. Bahkan aku yang berperang untuk kamu. Itu yang Tuhan langsung bicara dengan saya secara pribadi lewat apa? Perjumpaan-perjumpaan saya lewat saat-saat teduh saya, lewat doa-doa saya. Dan itu bukan cuma satu kali perjumpaan dengan Tuhan, itu bicara bukan dalam satu masa saja, tapi berulang kali Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita betul-betul nikmati di sini adalah apa Bapak Ibu? Belajar tunduk dengan apa kata Tuhan. Itu sulit banget, sulit sekali. Tapi Bapak Ibu, saya yakin percaya. Ya saya yakin percaya ya Bapak Ibu yang tadi saya saya sudah sempat katakan bahwa Ibu Paula White bapaknya itu seorang pembunuh dan dia mati dengan bunuh diri. Ibu Paula mengalami pelecehan seksual berulang-ulang kali. Kemudian beliau itu sangat miskin. Ya dia tidak punya rumah ya dan dia tinggal hanya di mobil yang mobil tua Bapak Ibu. Terus dia katakan di depan ribuan orang, orangnya kecil Bapak Ibu. Orangnya kecil aja dia. Terus dia katakan bahwa kalau Bapak Ibu Saudara mendengar tentang kisah saya seperti ini, kira-kira kalau saya belum kenal Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya. Hancurnya sudah seperti apa. Tapi karena saya punya Tuhan yang hebat. Saya bisa berdiri di depan ribuan orang. Ya, dan dia katakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat Bapak Ibu. Ya, dan itu yang disaksikan oleh banyak orang. Ya, satu kali di kegiatan doa. Ya Bapak Ibu di rally doa itu kita ada di Stadion Senayan, di stadion seperti Senayan ya Bapak Ibu, yang itu tuh lapangan terbuka. Di sana pas waktu lalu tuh dalam cuaca dingin ya, cuacanya itu sekitar 5 derajat sampai kalau panas itu 11 derajat. Kami di ruangan terbuka dan Bapak Ibu tidak ada satu orang pun yang bergerak keluar meninggalkan ruangan ya tempat itu karena memang mereka tuh antusias berdoa. Itu panas terik tapi orang bersuka cita. Seperti yang tadi Bapak Ibu Saudara. Ya, yang mencari menemukan. Yang meminta dia akan mendapat. Dan yang mengetuk pintu dia akan mendapatkan juga. Dan pintu akan dibukakan. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk mari kita pakai kekuatan kita pakai iman kita untuk kita mengejar lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Paksa dirimu untuk kita, yuk yang belum punya waktu-waktu pribadi mungkin yang apalagi kalau udah Natal. Ya kesibukan sudah begitu banyak, akhirnya waktu-waktu teduh kita dengan Tuhan itu sudah mulai berkurang. Jangan salah, iblis mulai ganggu fokus kita. Sebetulnya kekuatan kita ada di dalam doa Bapak Ibu. Kekuatan kita, ya kegerakan sesuatu akan lebih dahsyat lagi dimulai dari mana? Dimulai dari doa. Ya, jadi poin yang pertama yang saya lakukan dalam kehidupan saya dan yang saya sharing pada pagi hari ini yang pertama adalah tadi dengan sadar dan dengan penuh keyakinan datang dan cari Tuhan, temukan dan rasakan kedahsyatannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, kenali pribadi Tuhan. Mengenali pribadi Tuhan. Mungkin ini berulang kali. Membangun hubungan dengan Tuhan. Kadang banyak ditinggalkan oleh anak-anak Tuhan. Ya, menjadi suatu hal yang biasa. Wah saat teduh bolong-bolong. Begitu ya, itu biasa lah gak apa-apa. Apalagi kalau ada yang sudah banyak jadwal kegiatan pelayanan yang tidak jaminan Bapak Ibu. Tapi yang paling utama bahwa Tuhan membawa kita semua supaya kita sama-sama membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dengan cara kita mengenali Dia lebih dekat lagi.
lebih dekat lagi Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Bisa tolong ditampilkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi saya katakan Bapak Ibu, dengan orang yang kemarin saya layani, bahwa kita gak perlu ya menunggu untuk kita ditipu orang. Gak perlu Bapak Ibu. Ternyata bahwa saya pun juga bisa menjadi penipu yang ulung. Saya bisa menjadi penipu yang ulung dalam pengertian lewat kebenaran firman Tuhan ini tadi Bapak Ibu. Saya mengakui kehebatan Tuhan. Saya mengakui kedahsyatannya Tuhan. Bahkan saya mendengar bisa lewat YouTube kah atau khotbah-khotbah di gereja atau di tempat-tempat pelayanan yang lain tentang kehebatan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya mengalami banyak masalah, Bapak Ibu, yang kita kenali itu apa? Diri sendiri. Yang lebih kita nikmati apa? Masalah kita nikmati, kita timang-timang. Tiap hari bahkan mungkin ya mengalami stres berat Bapak Ibu. Stres berat bahkan mungkin udah gak tahu mau bikin apa. Kolaps. Kenapa? Karena buntu pikirannya. Tapi kita lupa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, bahwa lewat proses yang Tuhan izinkan, lewat masalah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ini merupakan salah satu unsur yang ditunggu atau salah satu unsur yang menjadi sebuah catatan penting untuk mereka gereja Yowido untuk mengalami perkembangan dengan Tuhan. Kenapa? Salah satunya unsur yang menjadi satu bukan hal yang ditunggu-tunggu, tapi menjadi sebuah kebanggaan dengan mereka apa? Mereka punya masalah. Kenapa? Lewat masalah mereka bisa kenal dengan Tuhan. Lewat masalah mereka bisa melihat bagaimana karya kuasa Tuhan lebih dinyatakan lewat setiap peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai lengah ketika kita punya sesuatu masalah dalam kehidupan kita. Ya, satu kebenaran firman Tuhan lagi dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya ulangi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal diulang 2 kali. Dan ini bicara hidup yang kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat GBI Tanah Merah memiliki hidup kekal bukan nanti, tapi dimulai dari hari ini. Dengan cara apa? Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan sebagai Yesus Kristus, Putra Natal yang diutus buat Bapak Ibu dan saya. Ini dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat banget. Dahsyat. Kita biasanya kalau nyimpen sesuatu hal yang mahal, itu di tempat yang khusus, betul? Di safety box, di bank minimal, betul ya? Atau di lemari. Kita taruh udah di lemari, dalam lemari ada laci lagi. Kalau perlu di dalam laci ada laci lagi yang terpencil, betul gak? Sertifikat rumah, kayak itu, $1 mungkin, emas batangan kah atau apapun. Ditaruh di tempat yang bagus Bapak Ibu. Ini dahsyatnya Tuhan yang perlu kita cari tahu. Kenapa? Yesus menaruh sesuatu yang mahal, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan bahwa harta di dalam bejana tanah liat. Betul? Ingat bejana tanah liat kita kan? Harta itu bicara Tuhan. Intinya begini loh Bapak Ibu Saudara, yang saya pahami. Ya, yang saya pahami apa? Yesus memilih saya, orang berdosa yang banyak kekurangan, untuk menaruh dirinya dan
Ini bukan hitungan yang gak bisa diterima dengan konsep saya, konsep kita secara manusia. Kenapa? Kebanyakan Bapak Ibu dan saya pun menaruh sesuatu yang mahal di tempat yang bagus, di tempat yang tersembunyi. Bahkan kalau perlu orang lain gak tahu supaya apa, ini bernilai. Tapi Yesus menaruh dirinya, kemuliaannya, kebesarannya, kemegahannya dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Bukan karena apa yang saya lakukan, bukan karena apa yang saya sudah lakukan, bukan karena sebuah janji, tapi Yesus memberikan hidupnya tanpa kita melakukan sesuatu. Amin. Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib. Itu satu pengorbanan yang begitu mahal. Ketika Yesus meninggalkan tahtanya yang mulia untuk setuju dengan Bapa dalam proyek kasihnya untuk turun ke dalam dunia yang kita peringati sebagai sebuah Natal. Apakah itu bukan bicara sebuah pengorbanan Tuhan yang luar biasa besar hanya untuk menemukan Bapak Ibu dan saya? Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Yang perlu kita sadari, tapi terkadang kita banyak terjebak dalam sebuah, ya itu hal yang remeh. Karena orang tua saya sudah Kristen. Itu terlewat begitu saja. Sementara Bapak Ibu Saudara di sini dikatakan bahwa hidup yang kekal itu ketika Bapak Ibu dan saya mengenal dengan baik bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Sudah seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Kalau kita mengenal Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita pasti dipimpin di bawah kuasa otoritas Tuhan. Amin. Kemanapun kita pergi dalam ucapan kita, walaupun mungkin saya atau Bapak Ibu ada yang ya secara ukuran knowledge-nya kita mungkin kurang. Tapi dengan Tuhan, apa yang mustahil? Betul? Ini yang tidak dialami oleh banyak anak Tuhan. Orang-orang di penjara yang saya layani, mereka takut untuk keluar dari penjara. Kenapa mereka bilang bahwa Bu lebih baik saya ada di dalam penjara. Karena mereka gak kuat menghadapi penilaian-penilaian yang ketika mereka keluar gak usah keluar. Mereka di dalam aja mereka udah di blacklist. Mereka bahkan kalau bisa orang tua mereka mengatakan kalau bisa lu mati. Tapi tidak dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Justru Tuhan menghampiri kita. Menghampiri Bapak Ibu Saudara. Yang kadang otaknya ini memang betul-betul aduh pokoknya duit misalnya begitu. Ya, atau dengan hati ini yang terlalu bangga dengan pencapaian-pencapaian pribadi. Tapi Tuhan mau menemui kita. Tuhan gak lihat latar belakang dan background kita. Tapi intinya ketika di poin yang pertama, ketika kita mulai mendatangi Tuhan dengan kerinduan yang betul-betul besar Bapak Ibu Saudara. Gak perlu Natalan lagi tahun depan. Tapi hari ini terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Saya betul-betul berdoa. Tuhan dalam nama Yesus Bapa biarkan tanah merah ini menjadi mercusuar di tempat ini. Sehingga banyak mata melihat cahaya terang Tuhan dan mereka datang ke tempat ini. Mencari Tuhan dan mengalami Tuhan. Tapi tinggal bagaimana respon kita. Sama seperti firman Tuhan semalam. Bagaimana respon kita? Apakah respon kita sama seperti para gembala? Kemudian mereka tidak mau membuang-buang waktu untuk mereka segera dan katakan ayo kita pergi ke Bethlehem. Atau udahlah nanti aja masih ada minggu depan. Masih ada minggu depan. Nanti ya nanti aja. Mungkin kita untuk orang yang kesekian akan mengalami terobosan-terobosan rohani. Tuhan memanggil kita bukan untuk kaya, itu bonus. Tuhan memanggil kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Untuk dikembalikan pada gambaran yang rusak karena dosa. Itu membutuhkan effort yang luar biasa. Membutuhkan tantangan Bapak Ibu Saudara. Dan terlebih paksa dirimu, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mendingan gak usah. Harus maksimal atau tidak sama sekali. Tuhan bilang apa yang suam-suam kuku? Bagaimana Bapak Gembala? Suam-suam kuku diapakan oleh Tuhan? Dimuntain. Dimuntain sama Tuhan Bapak Ibu.
Kita ada di percepatan waktu yang luar biasa. Dan sulit sekali, saya katakan memang betul kita ada dalam generasi yang sulit untuk melihat terang yang benar. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa dirinya nyaman. Padahal tidak terjadi banyak perubahan secara karakter dengan Tuhan. Ibu Paula White mengatakan begini. Kalau kita mau menyembah Tuhan, jangan cuma kita doang yang menikmati. Yang punya anak, biarkan anakmu melihat dari orang tua. Generasi berikutnya tetap melihat kebaikan Tuhan. Dan akan terus berkelanjutan pekerjaan Tuhan. Dan itu akan terus gaungnya Bapak Ibu. Menebarkan keharuman yang wangi. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lah kita sendiri kalau kita masih hanya berkutak dengan, ya maaf maksudnya masih hanya menikmati masalah-masalah yang ada. Tanpa kita melihat bahwa Tuhan itu dahsyatnya luar biasa Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang yang paling menderita. Ada satu lagu pujian yang baru. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Tapi kebanyakan orang cuma cukup tahu. Kebanyakan orang cuma cukup tahu Bapak Ibu. Saya berdoa dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus bergerak dengan bebas pagi hari ini. Bergerak buat kita semua. Menghancurkan setiap tembok yang membentengi kita. Ketakutan kita, kekurangan kita. Waduh ini gimana ya ntar begini begitu segala macam. Bapak Ibu biarkan Tuhan yang berkarya. Yuk maksimal dalam kehidupan kita. Kenali Dia, kenali Tuhan. Karena Tuhan memang sudah membuka dirinya. Matius 7 ayat yang ke-7 tadi. Minta, cari, ketok. Kalau ngetok itu gak cuma sekali. Ada orang ngetok sekali? Berapa kali? 3 kali? Terus. Sampai apa? Sampai kuasa Tuhan nyata. Jangan pernah berhenti. Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Yuk rapatkan barisan. Tarik jiwa-jiwa di sekitar sini. Tarik jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara yang masih ada. Mungkin anakmu, istrimu, tetangga kah atau orang tua yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu yang bisa menyelamatkan kita keluar dari neraka. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tahu sama mereka. Ketika kita mengenali sesuatu, maksudnya kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Kemuliaannya itu nyata dalam kehidupan kita. Bagiin buat orang. Bagiin cerita itu. Bagiin cerita itu. Ada satu cerita, ya. Ada seorang dia makan ke restoran mahal di Jamu. Ini seorang hamba Tuhan. Saya tidak sebutkan namanya. Biasa kalau habis pelayanan dijamu makan di satu hotel yang mewah. Itu ya Bapak Ibu. Terus ketika dia datang ke tempat itu, ya dia bawa istri, bawa anak-anaknya, Bapak Ibu ya. Terus ya udah silakan pilih begitu. Nah ini orang yang bawa nih, orang yang bawa mungkin pengerjanya gitu ya. Silakan pilih Bu. Dia kasih buku menu tapi dia lihat harganya gila gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu, harganya wow fantastis gitu loh. Akhirnya dia tidak ngasih buku menunya. Saya pilihkan aja ya gitu loh. Dipilihkan aja cuma hanya berapa menu Bapak Ibu. Tapi si pelayan restorannya mereka tetap menyajikan, Pak ini makannya enak loh Pak, yang ini enak. Bapak mesti coba, ini luar biasa, ini menu yang paling best seller di dalam hotel kami. Tapi dia gak mau karena dia tahu pasti mahal. Dia gak mau Bapak Ibu, enggak cukup ini aja, ini cukup buat kami. Dia tahu Bapak Ibu itu juga kurang. Karena dia ada banyak orang di situ tapi dia cuma hanya pesan beberapa menu makanan karena dia tahu itu mahal Bapak Ibu. Dia bolak-balik Bapak Ibu, dia taruh akhirnya si pelayan itu dia taruh Bapak Ibu, dia taruh makanan-makanan yang mahal-mahal di meja untuk dia nikmati Bapak Ibu.
Tapi tahu gak Bapak Ibu ya, Bapak pendeta ini ya karena ngelihat yang menjamu ini juga kayaknya ketakutan, beliau juga untuk makan juga rasanya gimana ya, gitu ya. Jadi yang dimakan itu hanya beberapa menu saja, begitu ya, karena takut bayarnya mahal Bapak Ibu. Dan setelah mereka makan dalam waktu 30 menit ke depan, si sang juru waitersnya gitu Bapak Ibu, dia bilang, waktu pas mau bayar nih, pas waktu mau bayar, dia bilang, gak usah bayar. Dia kaget, maksudnya apa? Sudah ada yang bayar di depan. Wah, dia udah rasa rugi banget. Wah, kalau tahu kayak begini, saya mendingan makan nih dari pertama. Betul ya, gitu. Wah, ini enak gitu loh. Tapi Bapak Ibu dia sudah harus pergi gitu karena waktunya dia harus pergi ke tempat lain dan waktunya itu sudah mepet Bapak Ibu. Jadi wah, dia udah rasa nyesel banget. Itu makanannya enak dan itu cuma terngiang-ngiang doang Bapak Ibu Saudara. Ya, dia cuma ngeliat doang. Aduh Tuhan, nyeselnya kenapa itu terjadi. Ini kejadian Bapak Ibu, ini kejadian. Kalau kita cuma tahu Tuhan, tapi kita nggak nikmati kehadiran Tuhan secara personal dalam kehidupan kita. Betul gak? Seperti kayak HP yang mahal, 23 juta sampai 30 juta, tapi di tangan ibu-ibu, ya ibu-ibu 60-50 tahun ke atas cuma tahu WA, SMS. Kira-kira sakit hati gak tuh yang beliin HP-nya kayak begitu? Itu sama Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Kita tahu hebatnya Tuhan kita. Kita tahu dahsyatnya Tuhan kita. Tapi kita gak ngerasain. Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti kayak orang sakau. Kalau gak ketemu Tuhan, hancur hidupnya, mati. Saya menangani beberapa orang yang sakau karena obat-obatan. Mati Bapak Ibu Saudara, kalau enggak tolong dong. Gue mau mati nih, kasih gue obat. Sama Bapak Ibu. Terbayangkah kita? Buat kita yang setengah-setengah hati dengan Tuhan. Jalan yang lebar atau jalan yang kecil yang kita pilih? Jalan yang mana? Jalan yang kecil bicara pertobatan sejati. Dan itu tidak nyaman. Karena harus mengusik Bapak Ibu. Bahkan harus memotong kedagingan kita. Alami terobosan dengan Tuhan. Kita tidak tahu, banyak cerita-cerita akan terjadi megatrans lah apapun, betul ya? Siap-siap Pulau Jawa. Tanpa megatrans, kalau kita mau dipanggil Tuhan besok, siapa yang bisa halangi? Betul? Kenapa takut dengan kematian? Tapi takutlah waktu menuju kematian saudara dan saya gak punya Yesus, itu yang kita takuti. Biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman yang saya bagikan itu boleh membawa kehidupan kita. Ayo belajar jujur. Orang lain gak tahu bagaimana dengan dirimu. Sepertinya I'm fine. Tapi ketika kita berdiri dengan Tuhan, beranikah kita bilang seperti itu? Kita ambil waktu dengan Tuhan. Yuk. Saya undang singers, WL dan pemain musik. Satu Petrus 2 ayat yang 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini mahal banget. Imamat Rajani, umat kepunyaan Tuhan. Siapa yang berani mengusik kalau kita ini milik Tuhan? Amin. Di dalam nama Yesus. Kita akan naikkan satu pujian. Kuasa kasih-Mu Tuhan. Singer akan membantu dan WL membantu saya untuk menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara ambil waktu. Yuk kita jujur dengan Tuhan. Siapapun tidak terlepas. Di tengah-tengah kita mau pendeta kah, itu cuma jabatan dunia. Tapi semua sama kok di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan kelemahanku, ku tahu Tuhan kelemahanku, hidupku akan terhapus oleh kuasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan. Amin Bapa. Amin. Di dalam Engkau anugerah-Mu melimpah. Tahu Tuhan kelemahanku, mahanku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu Tuhan, oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Bagaikan Raja Wali, membumbung tinggi, Namu mengangkatku.
jemaat yang kasih oleh Tuhan, hari ini biarkan kasih Tuhan yang menjamah setiap kita. Kasih Tuhan mau membawa kita lebih tinggi seperti burung Raja Wali. Karena tidak ada lain jawaban selain memang kita datang dan mencari Tuhan. Mencari dan bahkan mengetuk. Mungkin belum pintu dibukakan, terus lagi ketuk. Terus lagi ketuk. Sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kenali pribadinya. Itulah hidup yang kekal yang kita punya. Sampai nanti kita berjumpa dengan Aba Bapa. Dalam perjumpaan yang mulia bersama dengan Tuhan. Mari Bapa, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kehidupan kita, kalau masih ada hal-hal yang membuat kita nggak maksimal dengan Tuhan, ini waktunya untuk kita sama-sama berdoa, waktunya untuk kita dijamah, kita hancurkan, bahkan kita minta Allah Roh Kudus membakar setiap halangan-halangan apapun yang mengikat kita, yang membatasi kita, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarkan pujian menaikkan, musik menaikkan pujian ini. Setiap kita ambil waktu berdoa, yang bisa dalam berdoa dalam bahasa roh, mari terus katakan dengan ucapan-ucapanmu kepada Tuhan. Hari ini waktunya, jika engkau mendengar suara Tuhan baik-baik, mari kita bawa hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Alami perubahan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Bapa. Oh haleluya. Kita mana masih. Ina nama tapakida ida pada basi kita pada tapakira basi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ina nama tapakira mana masih kada pada masih. Ina nama masih dapat tapakira basi kada tapakura masih. Mau hancurkan Tuhan, hancurkan Bapa, hancurkan setiap roh yang membodohi, roh yang menipu selama ini Bapa. Kami tolak segala bentuk api-api asing, terang yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami Tuhan, untuk kami melihat dan mengalami terobosan-terobosan yang baru dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, kami mau dipulihkan, kami mau lebih lagi Tuhan denganmu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita kembali menaikkan pujian ini. Ku datang Tuhan. Amin. Kita naikkan kembali pujian ini Bapak Ibu. Ku datang Tuhan, barui hatiku. Amin. Kemana mas? Nama kira masih karena mata bakal. Ku tahu Tuhan kelemahanku, hidupku terhapus oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi. Amin. Oh, bawaku lebih dekat lagi padamu Tuhan.
Biarlah kasih Tuhan membuat kami manusia-manusia yang jujur. Kami mau belajar jujur dengan Tuhan. Gak perlu orang lain menilai, tapi bagaimana Tuhan menilai dan melihat kami, Bapak. Terima kasih kalau Tuhan terus masih sayang dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menyapa kami pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi dalam nama Yesus Allah Roh Kudus terus menggerakkan, mengerjakan sesuatu yang baru di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Bapa. Kami tahu Tuhan, setiap halangan rintangan dibakar oleh Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Bapa, kegerakan roh akan terus terjadi di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kelepasan, pemulihan, kesembuhan, kebebasan, kemerdekaan dalam roh akan terjadi di tempat ini Bapa. Pakai hamba-Mu Bapak Frederick Simorangkir dalam nama Yesus. Hikmat kuasa urapan-Mu mengalir bagi dia. Tanda-tanda mujizat Tuhan mengalir melalui pelayanannya dengan Ibu Gembala Inang Simorangkir dalam nama Yesus. Bila kekuatan Tuhan memampukan Ibu yang kami kasih untuk berdiri terus mengangkat panji Tuhan. Ini waktunya sudah dekat. Kami harus merebut jiwa-jiwa untuk keluar dari neraka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau dahsyat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian dan hormat hamba-Mu kembalikan bagi-Mu yang sudah memberkati kami. Setiap kita, mari kita katakan haleluya, amin.